Masih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Siddiqiyah rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, masih bab muamalah, tentang transaksi. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang transaksi jual beli yang diperbolehkan oleh syariat. Malam ini akan kita bahas transaksi jual beli yang diharamkan oleh syariat. Hukumnya haram, tidak boleh. Nah, transaksi jual beli yang diharamkan ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya haram tetapi sah, dan haram tidak sah. Contoh kecil haram tetapi sah, yaitu orang yang bertransaksi jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Apalagi saat ini banyak orang yang jual beli di dalam masjid. Sekarang pakai HP saja bisa kita beli di Shopee, itu transaksi. Dan itu disahkan oleh syariat. Jual beli di Shopee, kita check out, kita bayar di sana, itu transaksi dilakukan di dalam masjid. Kita kena hukum haram atau tidak? Haram. Sebagian ulama menghukumi haram, sebagian lagi menghukumi makruh. Nggak sampai kepada tingkat haram. Jadi jual beli yang dilarang tetapi tetap sah. Kita kena dosa tetapi jual belinya sah. Kita beli makanan, boleh kita makan. Uang yang kita kasihkan, kita bayarkan, boleh dipakai oleh penjualnya. Contoh lagi jual beli dan sah itu adalah jual beli bagi laki-laki di saat berkumandang azan Jumat. Azan Jumat sudah berkumandang, kewajiban kita laki-laki yang berkewajiban Jumatan adalah pergi ke masjid. Itu kewajibannya. Ketika laki-laki terdengar azan Jumat, tetapi dia masih melakukan transaksi jual beli, laki-laki tersebut terkena hukum haram. Ya, kena hukum haram. Tapi sah atau tidak jual belinya? Sah. Dan ini pun terjadi saat ini Bapak Ibu. Di Pusdai, di alun-alun Bandung. Nah di sana itu banyak sekali orang yang jual siwak, jual minyak wangi, jual apa. Mau masuk ke masjid, ya, tetapi dia apa? Berhenti dulu untuk transaksi jual beli. Nah ini kena hukum haram tetapi sah jual belinya. Dan ada jual beli haram tidak sah. Artinya ketika kita transaksi jual beli terkena hukum haram itu, maka barang yang kita miliki
itu tidak menjadi milik kita. Barang yang kita beli tidak menjadi milik kita, sehingga kita nggak boleh memakannya. Di antara jual beli yang seperti itu di sini dicontohkan bai'ul mukrah. Jual beli tetapi dengan cara dipaksa. Jual beli maksa. Ada nggak? Ada. Ada. Orang ke pasar, ibu-ibu biasanya ke pasar. Di pasar itu tanya harga. Ini terong berapa? Terong satu lonjornya, nah, satu bijinya itu harganya 10.000. Mahal ting, mahal banget ini. 5.000 ya, nggak bisa. 10.000. Langsung si emak ini ngeluarin uang 5.000, dilemparkan. Nih 5.000, ambil, langsung kabur. Sah atau tidak jual beli kayak gitu? Hukumnya haram. Karena caranya dia jual belinya itu dengan cara maksa. Mau tidak mau ya segitu. Padahal si penjual nggak ridho. Enggak, walaupun dia umpama toh 5.000 udah dapat untung. Tapi karena si penjual tidak ridho, maka tidak sah. Nah, ini terjadi benar di antara kita itu ada yang seperti itu. Ini namanya jual beli secara paksa. Hukumnya haram dan tidak sah. Muncul pertanyaan. Ada perluasan jalan ya, jalan umum, jalan provinsi, jalan apalah, perluasan jalan. Kemudian ada beberapa tanah masyarakat itu sudah ada aktanya semua, memang hak milik, tetapi oleh pemerintah memaksa agar masyarakat menjual tanah tersebut guna untuk perluasan jalan. Si masyarakat nggak ridho, rakyat nggak ridho, tapi oleh pemerintah, oleh aparat tetap dipaksa harus dijual. Sah atau tidak? Sah. Karena kemaslahatan umum. Walaupun dipaksa. Jadi ini termasuk pengecualian. Beda dengan contoh pertama tadi, nggak ada kemaslahatan umumnya, hanya pribadi, perorangan. Kalau ini jalan raya, ya kan, berarti kemaslahatan umum, apalagi yang ketuk palu hakim, pemerintah, presiden, gitu. Maka demi kemaslahatan umum harus kalah kemaslahatan pribadi. Jadi kemaslahatan pribadi harus dikalahkan. Kemaslahatan umum itu yang berdepan. Itu. Di antaranya lagi masjid. Masjid itu kemaslahatan umum. Masjidnya kecil, nggak bisa diperluas kecuali dengan membeli paksa tanah tetangga masjid. Maka ini boleh dengan cara memaksa kalau memang masjid itu tidak mencukupi. Kalau dibangun ke atas masih bisa, maka dibangunlah ke atas. Tapi kalau sudah tidak bisa, umpamanya di daerah dekat penerbangan itu nggak boleh lebih dari sekian puluh meter, ya kan? Ada undang-undangnya. Maka nggak mungkin nih ke atas lagi, harus melebar. Maka mau tidak mau orang yang memiliki tanah sekitar masjid merelakan. Walaupun secara paksa, maka pemerintah boleh memaksa untuk menjual tanah itu demi perluasan masjid. Karena perluasan masjid masuk kategori kemaslahatan umum. Contoh lagi yang diperbolehkan jual beli secara paksa itu adalah orang yang memiliki hutang. Ya, orang punya hutang, dia tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi dia punya tanah, tapi dia punya mobil, dia punya rumah. Salah satu dari aset tersebut dijual untuk membayar hutang bisa, tetapi dia nggak mau menjualnya, sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dibayar hutangnya.
Nah, ini orang termasuk orang yang mampu bayar hutang atau tidak? Mampu. Maka turunlah hakim, turun tangan si hakim itu memaksa agar ini orang menjual salah satu dari asetnya untuk membayar hutang. Dan ini diperbolehkan. Hutangnya suami kepada istri, suaminya punya utang kepada istrinya, nggak tahu kenapa pokok punya hutang, kemudian si istri mengadu kepada hakim, hakim ini si suami punya utang ke saya nggak dibayar. Maka hakim turun tangan, ketuk palu, ente harus membayar hutang ente kepada istri. Nggak punya uang, punya aset, harus dijual. Ini menjual secara paksa demi untuk membayar hutang, jual belinya itu sah walaupun secara paksa. Hukum asal menjual beli transaksi dengan cara paksa itu tidak boleh, hukumnya haram kecuali yang sudah dijelaskan tadi. Di antaranya apa? Karena kemaslahatan umum. Nah, termasuknya lagi jual beli yang diharamkan dan bai'ut taljiah. Ya, bai'ut taljiah itu artinya jual beli tetapi secara drama, menjual beli drama. Qad yajidil mar'u nafsahu mulji'an ila bai'i ma fi yadayhi khaufan min dhalimin. Ada seseorang, kalau ini barang, ini aset tidak saya jual, maka barang saya ini akan diambil oleh seseorang, diambil secara paksa, ya, disita umpamanya. Kemudian orang yang takut akan kezaliman tadi akhirnya berbuat drama. Ngomong ke tetangganya, tetangga, yuk kita pura-pura, ente jadi pembeli, saya jadi penjual, ini rumah saya jual ke ente, tetapi hanya secara drama, pura-pura saja. Benar, dijual itu rumah kepada tetangganya dan sampai naik ke apa namanya, notaris, catat jual beli ke notaris, dan itu sudah per orang, dua orang memang sudah setuju kalau ini cuma drama gitu. Ya, sehingga ada ACB, ya, akta jual belinya pun turun gitu, tetapi hanya secara drama. Agar apa? Agar orang yang mau mengambil atau menyita, mendolimi orang ini nggak jadi mendolimi. Aku udah nggak punya rumah, itu mau ngambil apa? Gitu. Nggak bisa. Gitu. Nah, ini jual beli antar dua orang yang sepakat, yang setuju, itu telah dijual dan dibeli, itu tidak sah. Karena hanya drama saja. Taljiah arti sebenarnya itu lari. Ya, kabur daripada kezaliman, menghindar daripada kezaliman. Maka jual beli ini tidak sah, walaupun benar akta AJB-nya sudah keluar, tetap itu bukan milik pembeli. Ya, pasti nggak jadi milik pembeli. Loh, itu udah atas nama tetangganya, bohongan doang. Seperti yang ini ya, saya membeli rumah itu, tapi itu subsidi. Tapi subsidi itu bagi orang-orang yang tidak betul. Nah, betul, ya. Seperti itu ya. Saya dapat info di Bekasi, Tangerang itu banyak rumah subsidi. Nah, rumah subsidi itu KTP-nya harus miskin, harus fakir. Orang kaya nggak bisa beli itu. Saya dapat informasi orang kaya itu bisa beli 10, bisa beli lebih dari itu. Ngapain? Minjem KTP orang. Caranya gimana? Orang miskin fakir dikontrakkan di sana. Kontrak di situ.
bayarnya lebih murah. Cuma si orang kaya dapat KTP dan dapat rumah itu. Iya, betul. Dapat si orang kaya dapat rumah, dia pun dapat apa namanya sewa kontrakan, hasil sewa lebih murah lagi, gitu. Nah, terakhir hasil rumah itu ya milik orang kaya. Iya. Nah, itu masalahnya. Masalahnya itu. Berarti mereka itu salah apa namanya itu. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menyalahgunakan. Menyalahgunakan yang seharusnya hanya untuk fakir miskin aja, dia orang kaya ikut-ikutan beli. Yang untuk beli itu KTP yang ngontrak. Yang ngontrak ikut bayar, Pak Haji. Rumah menjadi milik orang kaya. Dan ini ternyata banyak yang kayak gitu, banyak banget. Makanya orang kaya di sana itu bisa memiliki 10 rumah subsidi. Dan itu dikontrakkan semuanya. Jadi yang makin kaya yang kaya itu rumah. Itu yang kaya disubsidi yang miskin. Jadi ya, membeli tetapi pura-pura atau taljiah, kabur lari daripada kezaliman agar selamat daripada kezaliman. Fayattafiqu ma'a rajulin an yatadhahara bi bai'i syai'i hatta la ya'khudahu zalim ghasban au yashtarihi minhu bi thamanin bakhsin. Atau seseorang membeli benda atau barang itu yang telah disepakati dengan harga yang rendah. Nah, karena mereka cuma pura-pura membeli kan, maka enggak akan, walaupun udah menjadi atas nama pembeli saat itu, maka itu barang, itu rumah umpamanya tidak menjadi milik pembeli. Bapak punya motor 2 lebih, punya mobil 2 lebih. Kalau di atas namakan Bapak semua, akan kena pajak progresif. Akhirnya salah satu solusi apa? Motor yang satu, mobil yang satu di atas namakan istri. Apakah mobil motor di atas namakan istri kemudian otomatis menjadi milik istri? Enggak. Tetap milik yang membeli. Umpama si suami semua pakai uang suami semua membelinya, itu motor mobil tetap milik suami. Jadi mengatasnamakan itu tidak langsung otomatis menjadi milik yang nama itu. Dan ini di Indonesia ketika terjadi perbedaan pendapat, maka yang dimenangkan adalah yang atas nama. Saya pernah menyelesaikan itu. Ya, dia yang atas nama di dalam surat itulah yang akan dimenangkan oleh pemerintah. Kalau dalam Islam enggak. Atas nama tidak berarti dia pemilik. Ya, bisa jadi nyatanya sekarang pun banyak demi menghindari pajak progresif terus di atas namakan. Ya, titip mobil rumah anu kan. Ya. Nah, wa hadzal bai' la yasih, jual beli seperti itu tadi, jual beli pura-pura itu hukumnya tidak sah. Li'anna niyatal bai' wa syira' ghair mutahaqqaqah wa taradhi bainal bai' wal mushtari ma'dum. Tidak ada keridhaan antar pembeli dan penjual, dan memang tidak ada niatan untuk menjual sama sekali. Nah, wa hadzal bai' minal hiyal al mubahah, jual beli taljiah atau drama ini diperbolehkan
diperbolehkan hanya di saat menghindari satu kezaliman. Ya, diperbolehkan untuk menghindari kezaliman. Sedangkan orang kaya yang membeli rumah subsidi menggunakan KTP orang miskin, itu tidak ada kezaliman di sana, sehingga orang membelinya orang kaya rumah subsidi itu kemungkinan besar menjadi tidak sah. Ya, salah menyalahgunakan saja. Peruntukannya untuk fakir miskin, tetapi orang kaya ikut-ikutan membeli. Allahu a'lam. Berikutnya, jual beli yang dilarang atau yang menjadi tidak sah lagi adalah bai'ul hazil, jual beli tetapi bercanda. Ya, bercanda saja. Saya punya HP, nah, kemudian saya tawarkan ke Pak Agus, Pak, ini HP Rp1.000, mau enggak? Gitu. Nah, saya jual Rp1.000. Jadilah nih 1.000 gitu. Mana uangnya? Saya ambil gitu. Walaupun saya sudah ngambil uang dari Pak Agus, sudah saya terima, HP diterima oleh Pak Agus, maka ini nggak sah jual belinya, karena cuma bercanda doang, gitu. Hanya bercanda aja. Maka jual beli tersebut dikatakannya tidak sah. Karena ala adam iradatil bai' hakikatan, secara hakikat memang mereka tidak ingin menjual belikan, walaupun tidak ada niatan dari salah satu atau dua-duanya. Nah, yang keempat termasuk jual beli yang tidak sah lagi adalah bai'ul muttar, jual belinya orang yang terdesak. Jual belinya orang yang terdesak itu hukumnya nanti tidak sah secara umum. Qad yattarul insan li bai'i syai'in mimma yamtalikuhu li sadadi dainin halla sadaduhu. Terkadang manusia itu ada kalanya dia terdesak oleh kepepet, terdesak oleh hutang yang sudah jatuh tempo. Mau tidak mau harus dibayar saat itu juga, kalau enggak nanti bisa dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya seseorang menjual sangat murah asetnya. Motor yang harusnya motor 10 juta dijual cuma 5 juta. Nah, ini di bawah harga pasar, namanya harga yang sangat murah. Nah, ketika seseorang kepepet tadi, terdesak tadi, kemudian menjual asetnya kurang dari harga pasaran, apakah sah penjual belian tersebut atau tidak? Maka ya juzu an yashtariyahu minhu bithamanil muta'arraf alaih. Satu, jika ada orang yang terdesak dan kita tahu dia sedang terdesak, kemudian ia menjual asetnya, barangnya kurang dari harga pasar, maka kita kewajibannya membeli dengan harga pasar. Jangan mau kita membeli di bawah harga pasar. Lumayan nih, yang harusnya 10 jadi 5, kita beli 5, maka jangan. Nah, kita orang Islam diharuskan menolong orang yang sedang terdesak itu. Awil ladzi la yash'ur ma'ahu bi ghabnin wala yajuzu an yashtariyahu minhu bi thamanin bakhsin. Kita tidak diperbolehkan membeli barang orang yang terdesak dengan harga yang sangat murah, di bawah harga pasar. Walaupun dia ridho, karena ridhonya itu terdesak. Ya karena kepepet, barulah dia ngejual. Umpama dia tidak terdesak, dia tidak kepepet, nggak akan dia jual dengan harga segitu, apalagi ya di bawah harga pasar. Maka tidak, kita yang tahu akan hal itu, akan keadaan tersebut, kita tidak boleh membeli dengan harga murah. Ya, kita beli ya berarti minimal harga pasar. Harga pasar berapa? Motor 10 juta, beli 10 juta.
intihazan lihajatihi lil bai'. Wal wajibu alaihi fi hadhil hal, wajib bagi orang yang akan membelinya untuk an yu'inahu ala qada'i hajat, untuk memenuhi hajatnya. Hajatnya tadi adalah uang 10 juta, kasih 10 juta. Nah, karena kita melihat orang yang terdesak, maka kita sesama muslim wajib membantunya. Baik dengan cara membeli barang yang ia jual dengan harga pasar, atau dengan cara menghutanginya. Ya, kita hutangi dulu dia, nanti kalau sudah punya uang dibayar. Nah, caranya seperti itu. Au yahuthun nas ala i'anatihi, kalau tidak mampu kita membeli barang yang ia jual dengan harga pasar, kita pun nggak punya uang untuk membantu dia menghutangi, maka kita minimal woro-woro. Ya, siapa yang mampu, yang bisa membantu ini orang, ya, mengusulkan orang-orang nih, orang kaya Pak Haji Sudar nih, nah kesana coba ke Pak Haji Sudar, gitu. Di sini nanti Pak Haji Sudar bisa membantu, ngasih solusi, ya, ngasih solusi, jangan malah nakut-nakuti. Nah, wa nahwi dzalika min wujuhi ta'awun. Nah, semua macam ta'awun, tolong menolong, kita harus usahakan. Oke, sekali lagi jangan pernah memanfaatkan orang yang saat dalam keadaan sempit. Ya, dalam keadaan sulit terus dimanfaatin, udahlah beli ke saya dengan harga murah. Nah, itu jangan, tidak boleh. Nah, hukumnya haram ya, tidak diperbolehkan. Walakin lau ba'a hadza syai' fitaman aqall liman la yu'lam haluhu au liman ya'lamuha in aqadal bai' ala kulli hal. Ini tadi kalau kita pembeli mengetahui keadaan penjual, dia sedang terdesak, dia sedang kepepet. Nah, sekarang kalau kita statusnya sebagai pembeli, tetapi kita nggak tahu keadaan penjual, dia itu terdesak atau tidak. Maka ketika si penjual menjual barangnya, kepemilikannya dengan harga murah di bawah harga pasar, maka sah kita membelinya. Tapi dengan syarat kita tidak mengetahui keadaannya. Apakah dia si penjual sedang kepepet atau tidak. Nah, liwujudi taradhi bainal ba'i wal mustari, karena secara zahir penjual itu ridho dijual, si barangnya dijual dengan harga murah, pembelinya pun ridho dengan harga segitu. Nah, ini kalau tidak mengetahuinya. Nah, akhraja Abu Dawud, ada hadis yang ditakhrij oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dari Bani Tamim. Qal khatabana ala bani Abi Talibin au qala li Ali sayati zamanun 'alan nas abudun ya'uddul musir fihi ala ma fi yadihi wa yubayyi'ul muttarun. Nanti, ya kata Rasul, akan datang satu masa di mana orang kaya itu memegang erat, menggenggam erat harta mereka, nggak dikeluarkan, artinya mereka nggak akan membeli apa-apa. Wa yubayyi'ul muttarun, tetapi uang atau harta orang-orang kaya ini hanya digunakan, ditasarrufkan, dibelanjakan untuk membeli orang-orang yang terdesak. Nyari orang terdesak, dibeli harga tanah mereka atau rumah mereka, motor mobil mereka dengan harga yang rendah. Walam yu'maru bidzalika. Qala Allah Ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Nah, ini ada satu masa nanti akan ada orang kaya
yang mereka itu senengnya itu nyari orang yang terdesak, kemudian membeli dengan harga murah. Dan ini di FB sudah ada. Siapa yang BO gitu ya, uang umpama 200 ya. Siapa yang BO ini ada uang sekian, nggak tahu ya apakah itu nanti terdesak atau tidak, tapi kata-kata itu sudah ada saat ini ya. Yang butuh uang siapa nih, sekian, nah, jualah. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli orang yang terdesak. An bai'il muttar. Nah, berikutnya jual beli yang dilarang lagi adalah bai'ul majnun. Jual belinya orang gila. Ada orang gila punya uang, ya. Kemudian si orang gila tersebut membeli atau menjual barangnya. Jelas ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram dan barang yang kita beli itu tidak menjadi milik kita. Nah, orang gila tidak berakal, syarat orang yang menjual, yang membeli harus berakal. Dikiaskan dengan orang gila adalah semua orang yang tidak mengetahui transaksi jual beli. Ya, istilah sekarang itu orang yang apa namanya, berkebutuhan khusus, ya, di otaknya itu ada kekurangan. Nah, dia itu orang yang tidak mengetahui transaksi jual beli. Nah, dia bawa uang, pokoknya uang, taunya ini membeli gitu saja. Mau nanti dikasih kembalian atau tidak, dia nggak peduli. Maka orang yang seperti itu jual belinya menjadi tidak sah. Tidak mengetahui hitung-hitungan, maka orang itu tidak sah jual belinya. Kalau kita memanfaatkan, mumpung dia itu gila, kemudian kita manfaatkan, maka haram. Kita yang melakukan itu akan terkena dosa. Dulu pernah di kampung saya ada orang sekitar umurnya itu antara 10 sampai 15 tahun. Tetapi otaknya ada sesuatu, ya, kurang otaknya itu. Dibuang, kemungkinan dibuang oleh orang tuanya, ditemukan di sawah. Tetapi dia membawa tas, isi dalam tasnya itu uang banyak. Isinya uang banyak dan ada pakaian juga. Nah, ini kemungkinan dibuang sama orang tuanya yang nemu biar ngurusin dia gitu. Nah, ini ketika kita memanfaatkan itu orang, mumpung dia punya uang banyak, saya tawarin makanan, nanti uangnya biar dikasih ke saya. Lah, ini nggak boleh. Ya, hukumnya menjadi haram, tidak diperbolehkan. Kemudian bai'u man khaffa aqluhu wa dha'ufa ra'yuhu. Ini tadi yang sudah kita jelaskan, orang yang akalnya kurang. Orang yang akalnya kurang, jual belinya menjadi tidak sah. Kita yang sehat, kita yang punya akal sehat, nggak boleh sengaja memanfaatkan situasi tersebut. Ya, kita ambil kotak kuras seluruh uang dia, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Hukumnya menjadi haram. Dan kemudian kita setelah transaksi dengan orang seperti itu, barang-barang yang kita ambil menjadi tidak sah, bukan milik kita. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, ketika melihat anak-anak kita ternyata akalnya kurang, melihat anak-anak kita mereka tidak bisa hitung-hitungan, maka jangan pernah kita ngasih mereka uang. Walaupun itu harta, itu uang milik dia. Anak-anak itu kan bisa memiliki uang. Seperti anak kecil, ya, cucunya Pak Tamsis, diajak ke rumah teman Pak Tamsis, terus dikasih uang 50.000. Ini milik siapa? Ya, cucu. Nggak bisa kemudian Pak Tamsis ngambil untuk bensin, nggak boleh.
ya nggak boleh. Lah bukan berarti kemudian ini karena uang cucu terus dikasihin sana jajan, itu nggak bisa, karena mereka si anak kecil ini tidak bisa hitung-hitungan, belum balik gitu. Maka kalau mau jajan butuh ada keperluan, kita orang yang gede, orang yang tahu hitung-hitungan, yang membelanjakan ya. Berikutnya, jual beli yang dilarang lagi adalah bai'us shabi. Ini kemarin sudah kita jelaskan, jual belinya anak kecil itu tidak sah. Anak kecil yang belum balik, hukum asalnya tidak sah jual beli. Karena anak yang belum balik, kebanyakan memang tidak bisa hitung-hitungan. Ya, anak segede umpamanya siapa? Abizar lah yang ngaji di sini ya. Abizar kelas 1 SD. Nah, orangnya udah gede kan. Dikasih uang 100.000, beli es krim harga 2.500. Dikasih kembalian 80.000 gitu. Ya. Bawa uang 100.000, beli es krim 2.500. Kasih kembalian 80.000. Dia tuh bakal ini enggak? Kok kurang gitu? Oh, langsung pulang aja, langsung pulang. Maka anak segede Abizar kelas 1 SD itu belum diperbolehkan untuk transaksi jual beli, karena tadi alasannya gharar, sangat rawan adanya tipu daya, kekeliruan, kesalahan gitu. Malah bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum gitu. Maka tidak diperbolehkan. Hukum asalnya itu, selama belum balik dia nggak boleh transaksi jual beli, karena penuh dengan gharar, tipuan itu pasti ada. Nah, kemudian Imam Nawawi mengadopsi pendapat Imam Hanafi. Apa itu? Ketika si anak sudah tamyiz. Tamyiz ya. Apa tamyiz? Anak tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, udah bisa minum sendiri, cebok sendiri, bisa bedain ini dan itu, maka disebut anak yang tamyiz. Udah pinter maksudnya. Maka walaupun belum balik dia boleh transaksi jual beli, tetapi harus syai'un tafih, sesuatu yang sedikit, yang kecil, nominalnya kecil, nggak sampai 100.000 ya. Kalau nominalnya kire lah, kire itu udah bisa hitung-hitungan belum? Kasih uang 10.000, beli cilok 5.000, kembali 5.000, tahu tidak? Tahu, maka boleh beli cilok 5.000, bawa uang 10.000, karena dia sudah disebutnya tamyiz. Tapi kalau si kire, umur kire membeli mobil, menjual mobil, ya tentu nggak boleh, karena ini sesuatu yang besar gitu. Nah, ini kaulnya Imam Abu Hanifah diadopsi oleh Imam Nawawi, dijadikan madhab Syafi'iyah. Maka hukum yang terterap saat ini, boleh anak kecil yang sudah tamyiz, belum balik, untuk transaksi jual beli, asalkan hal sedikit, nggak lebih dari 100.000. Kalau udah 100.000 ke atas itu banyak gitu ya. Kalau udah balik barulah boleh lebih dari itu. Nah, wa bai'un najis, berikutnya menjual beli barang-barang najis. Benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sebelumnya sudah kita bahas juga, diantaranya membeli pupuk. Nah, pupuk kandang ya, pupuk kandang itu tidak sah diperjualbelikan. Beli pupuk kandang nggak sah. Nah, terus apa akadnya? Akadnya namanya naqlul yad, pindah tangan, ongkos keringat gitu. Nah, transportnya hanya itu saja. Tapi kalau sampai membeli enggak. Kami dulu di desa ada kerbau banyak banget, dan di sana kotoran kerbau itu diperjualbelikan, diborong oleh PT Pusri ya, pupuk Indonesia itu
dijadikan pupuk kandang berkarung-karung banyak banget. Nah ini bukan dijual, bukan dibeli, tapi namanya naklul iyat, ongkos ngumpulinnya, ongkos madahinya gitu ya, ongkos itu saja. Maka sekarang Bapak Ibu ketika mau beli pupuk kandang, beli kompos, itu tidak dengan istilah membeli, Pak aku beli, enggak ya, udah tanya aja ini berapa satu karung, 10.000, udah kasih 10.000, enggak ada niatan kita membelinya, ganti aja gitu. Nah, ganti, jangan membeli. Kemudian jual beli bangkai, umpamanya ada bangkai ayam ya, Pak Tamsis ini punya lele ya, lelenya banyak gitu kan, kemudian dikasih makan bangkai ayam, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Mazhab Hambali nggak boleh, selain Hambali boleh. Selain Hambali boleh dikasih makan apa, bangkai ayam, boleh, kan bukan orangnya yang makan bangkai itu. Diperbolehkan. Hambali yang tidak boleh, mazhab Hambali mengatakan kita tidak boleh ngasih makan hewan kita dengan benda najis. Bangkai ayam itu najis, maka tidak boleh diberikan ke lele. Hambali menyiram tanaman dengan air kot najis karena campur ini itu tidak boleh dalam mazhab Hambali. Selain Hambali diperbolehkan gitu ya. Oke, kemudian Pak Tamsis tadi ngasih melele, dikasih makan ayam mati ya, bangkai ayam. Nyari di mana tuh? Nyari di atas sana, banyak orang peternak ayam yang kemungkinan besar banyak yang mati. Dibeli per ekornya 500 perak gitu. Sah atau tidak membeli ayam mati per ekor 500 perak? Enggak. Kenapa? Karena ini jual beli benda najis, barang najis, bangkai itu najis. Maka jangan atas nama jual beli, transaksinya namanya naklul iyat. Gitu ya, naklul apa? Iyat, artinya memindahkan tangan. Dan benda-benda najis nggak bisa dimiliki. Ya, namanya itu ikhtisos. Benda najis bukan milik tetapi khusus. Ya, saya ambil kompos, ya, pupuk kandang, kemudian saya taruh di depan rumah. Ya, ini milik siapa? Lah ini tidak sah. Ngomong milik saya itu tidak bisa. Khusus untuk saya. Istilah fikihnya seperti itu namanya ikhtisos. Nah ini ngajarin mindset. Ya, karena mindset itu bisa menjadikan halal dan haram. Kita jual beli sama, kita ambil barang, kita ngasih uang. Secara dohir gambarannya seperti itu, prakteknya sama, tapi bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung mindsetnya. Niat akadnya itu loh, bisa jadi seperti itu. Nah, jual beli barang najis, benda najis itu tidak sah, hukumnya menjadi haram. Barang yang kita terima, uang yang kita terima itu menjadinya tidak sah. Nah, marus ya, marus kan tidak boleh dimakan, dijual ya. Haram, nggak bisa. Sekarang ibu-ibu masih makan marus? Enggak. Nggak ada sekarang. Tapi di pasar masih. Oh, Bandung nggak ada. Mungkin sudah banyak ini dari apa bidan-bidan gitu ya. Kesehatan. Ya kalau zaman kecil masih banyak marus dijual, malah ider kan, keliling gitu. Ya marus nggak boleh dimakan, nggak boleh diperjualbelikan. Nah,
Idza ba'al muslim syai'an tahiran makhlutan binajisin. Sekarang menjual belikan benda yang suci, tetapi benda suci ini terkena najis. Karpet suci hukumnya, dan dia terkena najis, umpamanya terkena ompol bayi, ya, pipisnya anak kecil. Berarti ini karpet namanya mutanajis. Ada istilah najis, ada istilah mutanajis. Kalau najis dia nggak bisa disucikan. Seperti pipis, ya, cairan pipis itu dia nggak bisa menjadi suci karena namanya najis. Darah itu kalau udah keluar dia kan najis. Bisa disucikan nggak darah itu? Nggak bisa, ya, tidak bisa. Namanya najis. Tapi kalau karpet yang asalnya suci terkena pipis, maka ini karpet namanya mutanajis. Nah, mutanajis atau benda yang terkena najis terbagi jadi dua. Ada benda yang terkena najis dan bisa kembali disucikan, dan ada yang tidak bisa disucikan lagi. Karpet terkena pipis bisa disucikan tidak? Bisa. Berarti mutanajis yang bisa menjadi suci, yang bisa kembali suci. Kemudian saya contohkan air minum 1 gelas, ya, 1 cup itu, kemudian dikasih darah 1 tetes saja. Maka ini air minum yang asalnya suci tercampur dengan darah 1 tetes menjadi air mutanajis. Bisa menjadi suci lagi atau tidak? Bisa. Betul. Tambahi air lagi hingga nyampe 2 kulah. 2 kulah kemudian tidak ada bau, warna, dan rasa, maka dia kembali bisa menjadi suci. Nah, sekarang 2 kulah banyak, sekitar 210 liter, sekitar itu. Beda halnya dengan minyak goreng. Minyak goreng itu ketika sudah terkena benda najis seperti darah, dia nggak bisa disucikan. Dia akan terus mutanajis. Madu, ya, cairan seperti itu tuh madu, dia terkena najis, maka dia tidak bisa disucikan. Nah, ini ada macam mutanajis yang bisa kembali suci dan mutanajis yang tidak bisa kembali suci. Mutanajis yang bisa kembali suci, dia boleh dijual dalam keadaan terkena najis. Boleh. Contohnya apa? Ada kambing mati, bangkai kan, hukumnya najis. Dijual kulitnya, dikeletin, kulitnya dijual. Boleh, sah atau tidak? Sah, karena disebutnya mutanajis, dia bisa disucikan. Nah, punya baju, bajunya itu kena got umpamanya, terus pokoknya terkena najis saja. Kemudian dijual dalam keadaan terkena najis si baju itu, boleh atau tidak? Boleh, karena bisa kembali disucikan. Tetapi ketika sesuatu tersebut terkena najis dan tidak bisa disucikan, dia nggak boleh dijual. Hukumnya sama seperti benda yang najis yang dijual, nggak boleh dijual. Kalau kita jual beli benda yang mutanajis yang tidak bisa disucikan atau benda yang najis, maka tidak sah jual belinya kita. Nah, sudah ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan. Tapi kan kalau yang dilarang itu di dalam masjid, tapi kalau di teras atau di tamannya boleh. Ulama kontemporer sekarang itu, Bu, membedakan antara masjid ruang utama dengan teras masjid. Ya, ulama sekarang, kalau zaman dulu nggak ada bedanya. Masjid adalah tanah yang diwakafkan, maka teras hukumnya juga masjid. Wanita haid tidak boleh masuk teras itu karena tanahnya diwakafkan. Kalau kontemporer membagi,
Yang dimaksud masjid adalah ruang utama sholat. Berarti ini Bu, ini ruang utama sholat, nggak boleh jual beli di sini. Wanita haid nggak boleh masuk ke sini. Orang junub nggak boleh masuk ke sini. Tapi kalau di luar di teras masih boleh. Maka ketika patokannya seperti itu, jual beli di teras itu masih diperbolehkan. Nah, ini pengalaman pribadi. Kemarin ke pasar, kan siang-siang belanja ceritanya. Pas belanja yang lain, nggak ada kembalian. Terus dia bilang, Bu, udah aja sama toge 3.000 kembalinya, nggak ada uang, juga dikasihlah toge 3 bungkus. Kata ibu teh, gampang nggak niat beli toge, ya udahlah, iniin gitu. Dan itu boleh. Ibu ridho. Apanya? Ibu ridho nggak kalau 3.000 dikasih toge? Ridho mungkin karena murah dan mau pulang, dia mau pulang. Iya. Nah, aja mungkin di sama toge 3.000 3 bungkus, ya udah beres-beres. Ya udahlah kalau ada kembalian mah kata ibu sini aja, padahal ibu nggak niat beli toge. Iya, berarti kan ibu ridho. Selama ibu ridho maka sah. Nah, gini, contoh yang real lagi itu, ibu pergi ke Indomaret, kemudian nggak ada kembalian 300 perak, kemudian ini donasikan ya. Enggak usah, kita nggak mau donasi, tapi mereka memaksa untuk donasi. Nah, itu yang menjadi tidak sah. Antara penjual dan pembeli salah satu tidak ridho. Kalau gambaran ibu ridho, malah seneng kan, dikasih harga murah. Nah, itu sah. Tapi yang tidak ridho itu yang menjadi tidak sah. Dan itu nih, pedagang sayur keliling itu pun banyak. Yang ibu-ibu itu memaksa dengan harga sekian, diterima uangnya, tapi di sini itu terus, di mana sih ibu itu gitu. Ini nggak ridho ini. Ya, walaupun uang diterima tapi kan kepaksa. Nah, itu menjadi hukum haram. Betul, harus sama-sama ridho. Tukang sayur, tomat, karena mau waktu udah habis, ada 2 bungkus lagi dijual murah sama dianya, boleh nggak kita beli? Biasanya kan 5.000. Iya. Jadi uang kita 5.000, boleh kita beli Pak Ustaz? Diperbolehkan. Nah, tidak ada darurat di sana, tidak ada terdesak apa-apa. Nah, itu kan beres-beres, udah habis. Ya, diperbolehkan. Kalau transaksi jual beli di masjid, pengalaman di Samukat ada Ustaz Romes dengan Balik bantu Palestina. Terus dia jualan sel dengan lelang 5 juta, 2 juta, itu gimana? Sebagian ulama mengharamkan itu, sebagiannya lagi memakruhkan. Tidak ada yang mengatakan mubah, boleh saja, nggak ada. Minimal makruh. Minimal kena hukum makruh. Jumhur mengatakan haram. Dia terkena dosa, tapi sah. Ya, kalaupun umpama terjadi jual beli sah, tapi orangnya kena hukum haram. Dihindari. Nah, Kalau misalkan lelang juga sama kan? lelang jual beli. Lelang itu jual beli. Iya. Kalau misalkan karena mungkin mengerti misalkan ya, kita transaksinya di luar misalkan. Tapi yang tadi misalkan ada yang lelang karena mungkin mengerti ya udah kita transaksinya di luar, tapi biasanya sepakat itu bukan jual beli. Sepakat itu adalah janji untuk membeli. Dia belum masuk ke akad jual beli. Setelah lelangnya deal, berarti sepakat mereka janji si pembeli akan membeli barang itu, terus transaksi di luar masjid, tidak masalah, tidak terkena hukum haram. Terus di luar itu yang betul.
transaksinya di luar. Itu tadi mungkin ya dari keilmuannya, mungkin ya bahkan mungkin ada yang mengerti tidak kan seperti itu. Iya. Nah, sering gitu. Nah, terus kemarin Al-Quran juga. Ya, intinya ada Transaksi. walaupun di luar sejarah ini kan yang jelas sejarahnya ada bisa dikira. Nah, harus dibedakan ya nanti antara akad jual belinya dengan janji untuk membeli. Ya, janji untuk membeli beda, itu belum masuk kategori akad jual beli. Apalagi kalau udah transfer langsung dalam masjid, ya itu sudah akad. Kan nggak boleh, kan bayar juga nggak boleh. Jadi di wajib itu bolehnya hanya ya Janji beli aja. aja. Nanti supaya lulus dari hukum kita bayar keluar. Iya. Tapi kalau kita menghasilkan uang, Akad sudah. Cukup Ibu, Mbak? Alhamdulillah. Ya, kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.